Kata Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Ini kajian kita yang berbeda, hanya tempat dan suasana. Tetapi isi 10 karakteristik mereka yang dicintai Allah. Ada yang tanya ke saya, bawa kitab nggak Ustaz? Masa? Saya jawab kok. Mana Bu Zarni? Waalaikumsalam, saya jawab, ya kan? Ya, jadi tetap bawa. Masa mau ke sawah petani nggak bawa pacul? Masa mau perang nggak bawa? Masa mau ngaji nggak bawa buku? Ya kan? Bawa nggak bukunya? Gua bawa HP. Dasar mama milenial ya. Ya, kita masih membahas tentang golongan yang dicintai Allah. Masuk golongan keberapa ayo? 12. Halamannya 205. Sama nggak? Sama. Sebelah kanan ini. Baik. Nah, kita akan membahas 205. Baik, kita akan membahas orang yang dicintai Allah itu adalah diantaranya orang mukmin yang kuat. Nah, alhamdulillah nih. Kalau dari atas sampai bawah tanpa bantuan, saya yakin kuat ya. Ya kan? Kuat. Tinggal nanti dari bawah ke atasnya kan. Ya. Doain kita punya mobil golf ya Bu ya. Jadi mobil golf itu bukan dipakai sama caddy doang. Ya kan? Sama caddy ya kan. Terus kalau bisa mobil golf ini berkah yang naikin yang habis ngaji atau yang mau ngaji, ya kan? Doain ya Bu ya. Amin insyaallah. Jadi nanti saya juga bingung kalau pakai mobil golf parkirnya di mana, muternya di mana. Yang penting ada dulu tuh barang ya insyaallah. Jadi ibu-ibu Al-Falah kalau kesini lagi udah nggak usah mikir. Syukur-syukur doanya punya helikopter. Jadi turunnya langsung di lapangan futsal gitu ya. Ya ada berapa naik situ. Nah, nggak usah. Saya nggak butuh Hercules ibu. Pesawat Hercules susah pendaratannya di sini. Tapi kalau helikopter masih bisa insya Allah. Cuma yang pertama dan terdekat doain punya mobil golf. Jadi kalau ibu tadi yang agak ya bukannya ini ya, agak pengen memanjakan kakinya, tidak susah-susah jalan. Insya Allah. Nah, orang mukmin yang kuat itu siapa sih Bu? Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu 'indallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai dan disenangi oleh Allah. Kira-kira alasannya apa? Ada yang bisa angkat tangan, jawab, yang bisa boleh pulang duluan. Mau pulang duluan? Kayaknya baru banget nyampe Ustaz. Ya. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang menjadi tolak ukurnya? Kenapa mukmin kuat lebih Allah cintai daripada mukmin lemah? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Ya udah deh, nggak boleh pulang duluan, ayo. Ada yang bisa jawab? Nah, yang pertama, kalau kuatnya secara fisik, ibadahnya lebih maksimal. Betul kan? Contoh, dia mau sholat. Sholat itu rukun bagi yang mampu berdiri ibu. Betul kan ya? Kecuali yang nggak mampu boleh duduk atau berbaring. Tapi untuk yang sehat, maka berdiri itu adalah rukun dalam salat. Al-qiyamu lil qadir. Berdiri bagi yang mampu tuh, ya kan? Karenanya orang yang sehat dalam hal ibadah, kalau fisiknya tadi yang sehat, dia akan tidak menemukan banyak kendala dalam menjalankan ibadah tersebut. Puasa kalau sehat enak gak? Pergi haji kalau sehat enak gak? Enak ibu. Umroh sehat enak gak? Enak. Kajian pun kalau sehat enak gak?
Kalau kajian dalam keadaan nggak sehat, maaf nih, contoh yang lagi bermasalah kaki kita, bentar-bentar diganti. Ntar dia bersilang, ntar dia selonjoran, ntar dia pijit-pijit, ya kan? Ustadz kok pas banget saya baru ganti kaki, Ustadz bilang begitu. Saya kan di atas ngelihatnya jadi lebih enak ya. Iya kan? Betul kan? Jadi kelihatan. Iya kan? Itu baru dari sisi fisik. Betul kan? Kalau kita sehat, ibadah nikmat. Kalau kita sehat, kajian kuat. Saya pernah bicara kan tentang sholat tarawih. Waktu saya mengimami, saya udah bilang gitu, di kawasan Jakarta Timur. Saya nggak sebutin nama masjidnya. Begitu saya baca Ar-Rahman, ibu-ibu berdehem di belakang. Saya tahu kalau dia ngomong gini, Ustaz jangan Ar-Rahman kepanjangan, batal sholatnya. Tapi dia kasih isyarat. Padahal orang Arab mengatakan innal labiba bil isyarat yafhamu. Orang cerdas dengan isyarat dia paham. Saya tidak mengatakan diri saya cerdas, tapi saya paham apa yang menjadi isyarat itu. Sama aja ya. Jadi waktu dia dehem gitu, untung saya nggak GR karena saya udah nikah kan. Itu ibu, ya Allah. Ternyata di benak mereka kalau baca Ar-Rahman takutnya kepanjangan. Padahal maunya saya setiap 5 ayat saya ruku. Ibu boleh stopwatch sekarang. Saya baca Ar-Rahman 5 ayat ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allahu akbar. Ada setengah jam? Tuh. Karena yang berdehem mungkin ngukur kakinya nggak kuat. Urat sudah diasemin, ya kan? Udah ada asam urat di kaki. Jadi susah kan? Nah, makanya tadi al-mu'minul qawi khairun wa habbu 'indallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, yang sehat lebih disenangi, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini baru kuat apa? Baru kuat fisik. Tapi kuat fisik itu kadang-kadang juga bermasalah kalau tidak kuat mental. Betul nggak? Yang kuat fisik hari ini banyak, tapi yang ke masjid belum tentu. Kenapa? Karena mentalnya tak sekuat fisiknya. Banyak mereka yang menaklukkan Pangrango, banyak. Ada nggak yang menaklukkan Gunung Kerinci? Banyak. Ada nggak yang pergi ke Merbabu? Tidak sedikit. Tapi untuk mereka yang sudah menaklukkan tempat-tempat itu, jika mereka tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid, lemah atau kuat? Lemah. Lemah apanya? Mentalnya. Fisiknya kuat ibu, tapi mentalnya enggak kuat. Ya kan? Makanya jangan heran ada yang mengangkat barbel kuat gitu, 300 kilo diangkat, ada. Tapi mentalnya rapuh. Kenapa? Lebih suka yang berkumis atau yang jenggotan. Kenapa? Ya masa jeruk makan jeruk. Ini namanya mentalnya lemah. Betul kan? Kalau sudah seperti itu, saya menyebutnya BPJS. BPJS itu Badan Perkasa Jiwa Sekong. Ya kan? Dia kalau ke gym angkat berat itu, wah kuat. Tapi senangnya sesama laki.
Innalillah. Ini namanya BPJS. Apa itu BPJS? Badan Perkasa Jiwa Sekolah. Ya. Sekarang hati-hati ibu. Bukan saya mengeneralisir yang perutnya six pack ya. Bukan. Tapi yang six pack sekarang senengnya sama yang mana? Sama yang bewokan tapinya. Alhamdulillah. Sama yang keker sebenarnya. Ya, ngeri ya. Bukan berarti Ustadz membela diri. Ustadz kan zero pack nih. Enggak. Saya enggak membela diri. Saya juga udah laku, ngapain ya? Yang ketiga, apa yang dimaksud al-qawi di sini? Yang kuat di sini apa? Kuat juga secara finansial. Kalau mukmin kuat secara finansial, mau ada yang mengintervensi, nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Contoh kemarin Piala Dunia Qatar itu, betul kan? Qatar, Sultan mah bebas, betul kan? Pada saat dia menjadi tuan rumah, dia buat syarat, nggak boleh ada dipertontonkan LGBT di halayak terang-terangan, nggak boleh ada khamr, nggak boleh ada samenleven, hidup serumah tanpa ikatan tali nikah. Ya kan? Sempat marah-marah, ada protes sana sini, Jerman tutup mulut, gitu ya. Tapi dia tetap bersikukuh. Kenapa? Karena kuat. Bukan cuma kuat akidah, tapi kuat juga finansial. Orang kalau kuat finansialnya, mudah nggak diombang-ambing? Dia mau disogok, mau disuap gini, kalau seandainya dia kuat, nggak akan. Kenapa? Karena sejatinya dia sudah punya dunia. Ngapain dia harus silau dengan dunia? Betul kan? Inilah yang kemudian harusnya menjadi sebuah tolak ukur juga bagi mukmin agar dia semangat untuk apa? Menjadi pribadi yang kuat secara finansial. Rasulullah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Nyaris kefakiran mengantarkan kepada kekufuran. Betul kan? Ada saudara-saudara kita yang di tengah gemerlapnya hidup di dunia ini, ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan. Lantas dengan ujian itu dia tidak mampu bertahan. Karena tidak dia mampu bertahan, akidahnya pun ikutan lepas. Tuh, ya. Apakah murni 100% mereka salah? Enggak juga. Karena apa? Karena ada yang kuat secara finansial, tetapi mungkin dia tidak punya apa? Dia tidak punya ihtimam. Dia tidak punya perhatian, dia tidak ada atensi, dia tidak care untuk saudaranya. Betul nggak, Bu? Makanya kuat di sini adalah di antara kekuatan secara finansial. Itu lebih kuat lagi nanti. Sudah kuat secara fisik, kuat juga secara mental, kuat juga secara finansial. Wah, ini tidak mudah digoyahkan. Sayangnya ibu-ibu nggak suka ada pegulat namanya Khabib Nurmagomedov. Ya mungkin ibu pernah dengar ya, setidaknya pernah dengar. Itu Khabib ibu. Kalau dibilang kaya, ya kuaya lah ya. Bukan kaya lagi, kuaya. Kalau dibilang kuat fisiknya, ibu terakhir kapan berendam di air es? Nggak pernah ada kan? Saya pernah mandi pakai air es ibu. Tuh istri saya di belakang. Dia jadi saksi. Dulu masih zaman pakai motor. Kajian apa? Ramadan tuh siang hari kan keliling-keliling 3-4 ya. 3-4-5 tempat gitu. Satu ketika pulang kajian siang panas saya bilang sama istri saya, "Mi, tolong beli es batu," saya bilang. Beneran. Dibeliin es batu direndam gitu. Saya berendam ibu. Nggak kuat, saya panas banget itu waktu itu. Beneran. Daripada jebol kan? Daripada puasa saya batal kan? Saya rendam itu es batu, saya berendam. Kenapa? Karena panasnya. Nah, Khabib bukan karena kepanasan, tapi kuat fisiknya dia berendam di es batu itu. Yang dimana negeri asalnya adalah Rusia, sering turun salju. Ini orang sudah kuat secara
maaf, secara fisik kuat, ya kan? Secara akidah, dia bela Islam di tengah halayak ramai jutaan pasang mata yang menyaksikan acara itu. Dia bilang gini, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini atlet dunia berani ngomong Alhamdulillah di tengah jutaan pasang sorot mata. The best. Ya kan? Dan selalu setiap kali menang dia sujud syukur kepada Allah. Dan betul gak pernah kalah 29 kali main. Tentang kekayaannya jangan tanya. Setiap tayang, belum di endorsement, ya, dia brand ambassador sebuah merek. Saat dia mau bantu, alhamdulillah sekarang dia bantu ini, bantu itu, mudah sekali baginya, betul kan? Karena kekuatan finansial, kuwah maliyah, kekuatan hartanya ada. Betul ya? Penunjang itu. Kalau kekuatan hartanya ada, nggak ada yang bisa goyahin, Ibu. Pernah dengar cerita Bilal ingin dibeli oleh Abu Bakar dulu? Ada yang pernah tahu? Coba angkat tangan yang tahu mana? Nggak ada yang tahu? Yang tahu biar nanti kasih tahu yang belum tahu. Dan dilucuti pakaiannya oleh Umayyah bin Khalaf, Bilal tetap bilang apa, Ibu? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Saat disiksa, dilucuti pakaiannya, dibaringkan di padang pasir yang sangat terik, matahari sedang melotot saat itu. Kemudian dicambuk, ditindih batu besar. Apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Lau anni a'lam annaka. Kalau seandainya makin marah, aku mengucapkan akan. Padahal disiksa. Abu Bakar yang melihat Bilal, Ibu, saat itu nggak tega, nggak kuat darahnya disiksa seperti itu. Akhirnya dia bilang apa? Saya beli Bilal, saya merdekakan dia, wahai Umayyah, walaupun seberat badannya berupa emas. Masya Allah. Orang Afrika kan jarang yang maaf gendut ya. Tapi berat apa? Tulang sama otot kan? Andai nih, andai. Kalau saya sekarang, andai Bilal seberat saya lah, berapa rupiahnya 87 kg emas, Ibu? Insyaallah. Itu ada dicek ya, nanti kalau salah nih, ini keterangan saya. Saya tanya, Umi mau apa dari, dulu saya nggak bilang Abi Umi ya, ya. Saya bilang mau dari maharnya, dia bilang cuma hafalan Al-Quran. Gak tega dong kalau hafalan Quran doang. Saya beliin tafsir Ibnu Katsir satu yang 8 jilid. Itu ya, tahu ya. Saya kasih itu waktu penyerahan mahar, keberatan. Berat 8 jilid, ya kan? Sebulan saya berlalu menjadi pengantin baru, saya liatin kenapa dia nggak minta cincin, nggak minta gelang, nggak minta kalung. Karena waktu itu status saya masih mahasiswa. Ya paling mahasiswa kemampuan. Saya amati kenapa dia. Ternyata jawabannya dia maunya baru 67. Kalau cuma 20 gram paling berapa ya Pak, bos saya ya? Berbahaya tahu. Kalau 20 gram paling berapa? Tapi kalau Mas Ridwan 67, Masya Allah, 67 kilo ya Bu. Nah sekarang kalau dia dapat emas itu misalkan 200 gram, nggak dapat Mas Ridwan gimana? Rugi dia. Itu ada orangnya di belakang ya. Bukan ngomongin di belakang, saya ngomongin dia di depannya. Apa yang saya maksud, Ibu? Bilal ingin dibebaskan seberat timbangan badannya berupa emas. Oleh siapa? Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar kalau dia nang hadong hepeng, apa itu nang hadong hepeng? Nang hadong hepeng, kalau dia nggak ada piti itu, bisa nggak dia merdekain Bilal itu? Nggak bisa. Nggak ada kekuatan. Makanya al-quwwah al-maliyah, kekuatan finansial juga penting hari ini. Betul nggak? Dari, maaf ya, dari Bambu Apus, dari Ceger ke sini aja, dari Al-Falah ke sini aja, itu kan butuh
sesuatu kan untuk bisa, kalau enggak tukang elf nggak mau bawa ibu ke sini. Kan gitu. Betul ya? Katanya ibu jalan kaki aja biar lebih sehat. Artinya apa? Kekuatan malia ini menjadi penting juga. Hari ini orang ditakut-takuti, udahlah ngapain kaya, nggak bisa kita bawa mati. Kata siapa? Harta bisa dibawa mati. Caranya, yang penting tahu caranya. Iya kan gitu. Kata Allah di Quran surat 28, buka ayat 77, posisi sebelah kiri di tengah-tengah. Ya, baris ke 1 2 3 4 5, baris ke-7 dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan peruntukkanlah apa-apa yang Allah titipkan kepadamu dari dunia ini. Peruntukkanlah, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini. Iya. Sekarang kan banyak ya. Banyak sekali sekarang kalau orang bilang gini, ngapain di dunia, ntar juga nggak dibawa mati. Salah itu ucapan. Justru harta kita wajib kita bawa mati. Yang penting tahu caranya, betul kan? Caranya adalah beramal cerdas di waktu terbatas. Abu Bakar memerdekakan Bilal. Abu Bakar memerdekakan siapa lagi? Ammar bin Yasir. Abu Bakar memerdekakan yang lain, banyak dimerdekakannya. Sehingga begitu mereka jadi dai-dai Islam, mereka jadi pembawa risalah Rasulullah SAW. Sudah, Abu Bakar walaupun meninggal lebih dulu, wa huwa tahta turab, dia di bawah tanah, pahala mengalir kepadanya dengan deras. Ini saya tanya, walaupun saya udah tahu jawabannya, tapi saya pengen bukti nyata, make sure dari ibu. Kalau lagi ngaji gini, terus notifikasi handphone berbunyi yang isinya adalah keterangan transfer ke rekening ibu sejumlah 2 miliar. Mau nggak? Kan saya udah bilang, saya udah tahu jawabannya. Tapi saya mau membuktikan, lihat ma'inna qalbi. Kalau Nabi Ibrahim bilang agar hati saya tambah tenang. Lagi ngaji gini tiba-tiba masuk cengkring 2 miliar. Seneng nggak? Seneng nggak? Siapa itu? Jangan-jangan tindak pidana pencucian uang ya, TPPU jangan-jangan. Bu, itu seandainya, itu baru seandainya, baru urusan duniawi yang kita seneng banget tiba-tiba nggak salah ini. Biasanya suami paling banter 2 juta untuk per bulan. Itu juga udah dideseknya berkali-kali ya, minta transfer. Andai 2 miliar tadi itu nggak salah apa nih suami mijitnya nolnya berkali-kali. Andai gitu ya, itu terjadi, senengnya bukan main, betul ya? Bagaimana pada saat kita sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas apapun di dunia ini, ya? Yang kita harap adalah belas kasih dari Allah, doa-doa dari mereka yang masih hidup, istighfar dari mereka yang masih peduli kepada kita. Ternyata ada aliran pahala transfer dari orang-orang yang pernah kita bantu. Betul nggak? Saya tanya sekarang, ibu pernah doa panjang umur? Pernah. Pernah minta secara khusus berapa tambahannya nggak? Kali ya Allah panjangin umur, gocap lagi ya Allah 5 tahun. Kepanjangan. 25 mau, 25 lagi. Tuh, bingung kan? Katanya pernah doa panjang umur. Iya. Pernah nggak minta spesifik? 20 lagi ya Allah gitu, pernah nggak? Kenapa kok? Ya kan? Terserah Allah aja ya kan? Nah itulah kita kadang tidak konsisten. Minta doa panjang umur, ditawarin kalau tambah 50 mau nggak? Enggak. Kenapa? Kayak gini aja udah banyak yang lewat temen Ustaz. Temen kayak gini aja udah banyak yang lewat kan? Yang dulu sebangku waktu SD, waktu SMP udah pada nggak ada. Nah sekarang saya ingin katakan bahwa ada caranya. Beramal cerdas di waktu terbatas. Abu Bakar tahta turab, Utsman tahta turab, Abdurrahman bin Auf tahta turab, Talha bin Ubaidillah tahta turab, Suhaib bin Sinan tahta turab. Semua mereka sudah di bawah tanah hari ini. Tapi aliran pahalanya masih terus jalan. Karena apa? Quwwah maliyah. Kekuatan finansial yang Allah titipkan kepada mereka, mereka tidak lupakan.
agar mereka bisa beramal cerdas di waktu terbatas. Kita ini dibatasi umur, Ibu. Maaf ya, jangan tersinggung. Rasulullah bilang ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70 aja umur umatku. Maaf, yang hari ini 59 tahun 11 bulan 29 hari, angkat tangan. Ada? Ibu berapa tahun? Udah lewat. Ya Allah, udah lewat jauh malah. Kata Rasulullah, ma baina sittin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yajuzu zalik, sedikit sekali yang melampaui batas itu. Ustaz, saya belum 60, baru 59 tahun 11 bulan 29 hari. Ya. 13 jam lagi, Ibu. 60 tahun ya. Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak yang dimuliakan Allah. Kekuatan yang ketiga ini enggak kalah penting. Quwwah maliyah. Karena orang-orang beriman, kata Rasulullah, ni'mal malus salih inda yadi rajulis salih. Sebaik-baiknya harta kalau dipegang oleh orang baik. Nih, lihat nih, sebaik-baiknya harta kalau dipegang orang baik, keluar jadi zakat, keluar jadi infak, keluar jadi sedekah, keluar jadi wakaf. Ibu tahu nggak, lahan yang sedang ibu duduki ini hari ini wakaf ini. Wakaf 1 hektar. Saya punya surat pajaknya, saya buka NJOP-nya 4 juta ya, per meter. NJOP itu nilai jual objek pajak. Artinya itu plafon terendah. Rujukan kalau nanti mau beli, negara mau bebasin, Pemda mau memperluas wilayah, rujukan NJOP-nya segitu. Sekarang saya tanya, 10.000 meter, betul ya? 1 hektar 10.000. 10.000 meter kali 4 juta berapa, Ibu? Berapa? 40 M. Saya tanya, kalau diberiin cincau, alfala kerendam nggak? Banjir, Ibu, alfala ya. Jadi rawa katanya. Ini lahan bukan punya Ahmad Ridwan, bukan punya Bu Hani lagi, tapi ini sudah wakaf atas nama Allah. Lah Ustaz Ridwan ngapain di sini? Kami nazirnya. Kami menjalankan amanah mengelola ini dengan baik. Kalau kami tidak jalankan amanah, namanya khiyat. Kalau dia mau jual, Ibu, Bu, ini sebelah Ibu tuh yang hijau-hijau semua itu namanya Pakuan Hill, Ibu. Pakuan Hill itu sudah ngelirik dan sudah nawar ini wilayah. Dia pengen perluasan. Pakuan itu sebelah. 1 meter 4 juta NJOP kali 10.000 40 M. Kira-kira kalau ngajak orang umroh berapa kampung ini, Bu? Bawa semua ini, betul nggak? Dia nggak mau jual kepada dunia, Ibu. Dia mau jual untuk akhirat. Sayangnya orangnya woman behind the scene, nggak pernah mau kalau disuruh tampil. Iya. Kalau kita undang untuk ini nggak mau, ngomongnya nggak pakai banyak. Kadang emang kudu begitu ya. Ya biasa orangnya nggak banyak ngomong, yang banyak ngomong kadang-kadang nggak jadi-jadi. Istilahnya geluduk doang, hujannya kagak. Geluduk doang, mendung doang, nggak pernah hujan gitu. Coba, tuh ya. Dan sekarang hampir setiap sudutnya anak-anak murajaah. Ada yang sudah hafal 20 juz, Ibu, di sini? Ada. Setiap hurufnya tinggal dikalikan aja ya kan? Dan beliau cuma satu minta pengecualian. Lahan di belakang gedung ini untuk dikecualikan, difungsikan untuk meninggal beliau dan keluarga. Masya Allah. Jadi kalau kami meninggal, Ustaz, kami tetap masih ada yang ngajiin, ada yang doain. Itu doang, Masya Allah. Hebat ya. Ni'mal malu salih inda yadi rajulis salih. Sebaik-baiknya harta kalau dipegang oleh orang baik. Keluar jadi zakat, keluar jadi infak, keluar jadi sedekah, keluar jadi wakaf, keluar berdonasi, keluar bantu, keluar
lihat saudaranya di Palestina butuh pertolongan, keluar ya. Itu kalau harta dipegang oleh orang baik gitu. Jadi ini yang disebut, bisa nggak harta dibawa mati? Bisa. Yang penting tahu caranya. Ya kan? Jadi saya termasuk yang nggak sependapat kalau bilang, apa harta nggak bisa dibawa mati? Ngapain kaya? Ya ini dari ucapan orang susah. Iya. Kalau orang susah ngomongnya gitu. Iya kan? Nggak apa-apa kaya. Ini mindsetnya harus diubah. Wajib kaya kalau bisa, agar zakatnya makin besar. Betul nggak? Jangan kebawa pengaruh oleh orang-orang yang memang mempropagandakan ini. Udah umat Islam miskin aja, susah aja. Akhirnya apa-apa gampang dibeli nanti. Akidah gampang dibeli, ditukar dengan mie instan, ya kan? Kenapa? Itu tadi. Jadi kaya gimana? Wajib kalau bisa kaya. Iya. Karena apa? Saya tanya sama ibu. Pilih. Dan saya udah tahu jawabannya. Jangan nanya kalau gitu. Ibu lebih pilih jadi miskin sabar atau kaya syukur? Itu jawabannya saya udah tahu. Kaya banget, syukur banget. Padahal dua-duanya baik loh Bu. Si miskin sabar, si kaya syukur. Ibu pilih mana? Kaya syukur. Karena dengan ibu menjadi kaya yang syukur, ibu bisa mengkaryakan si miskin yang sabar. Ibu bisa bantu si miskin yang sabar. Makanya tadi ibu pilih kaya syukur. Iya kan? Saya pernah ngobrol sama istri saya, sama Umi. Saya bilang gini, Mi, ada waktunya nanti Abi 40 tahun, Abi pengen punya pesantren. Itu doa saya, Bu. Dan sekarang Ibu, maaf saya ralat. Dan sebelum 40 tahun Allah titipkan saya punya pesantren. Ibu, kalau sekarang sudah gitu. Jadi artinya apa? Untuk hal-hal yang nantinya akan membawa kebahagiaan yang abadi, walal akhiratu khairul laka fahananya. Tapi miskin, kalau di sini sih nggak ragu saya. Nggak ragu saya ragu yang sana lagi ke sini gitu. Enggak, yang di sini nggak ragu, ya, takbir. Jadi artinya apa? Sekali lagi saya katakan al-quwwah al-maliyah ini penting. Saya pernah membaca ucapannya Ibnu Khaldun kalau tidak salah. Beliau mengatakan kuatnya agama dan tegaknya agama dengan dua perkara, dengan kuatnya akidah dan kuatnya finansial. Akidah dan kuatnya finansial kalau dia berpadu, jadi itu Pak. Jadi, ya. Suka pecah konsentrasi. Kata Rasul yang terbaik semangatlah untuk hal-hal yang dan mohonlah pertolongan kepada. Makanya apa Ibu? Enggak seneng waktu ada begini. Ustaz, kan saya tantang Ustaz.
Kenapa? Karena ingin mendapatkan hal yang manfaat. Betul kan? Saya yakin betul. Yakin betul saya. Ini ada nggak yang baju lebarannya keluar nih? Yang penting kata Rasulullah, ihris ala mayanfa'u. Kalau ada hal yang buat kita manfaat, jangan kendor. Semangat, ihris, wasta'in billah, dan kuncinya mohon bantuan Allah. Ya Allah, apa kuat ini? Katanya ke Sahil jalanannya turunan, gitu kan? Ya Allah, apa iya gitu ya? Saya di parkiran aja, apa ikut turun ke bawah? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Ya kan? Wasta'in billah ini penting. Kenapa? Karena kita butuh Allah dalam segala hal. Bu, ibu kan baca zikir pagi dan petang gimana? Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku walau sekejap. Kita nggak boleh sesumbar emang. Bisa itu. Tajur kan? Saya sudah sering bolak-balik, bahkan ke parung kuda lagi katanya. Ke parung kudanya bolak-balik, ke tajurnya belum kan? Tetap kita wasta'in billah, minta bantuan ke Allah. Kenapa minta bantuan ke Allah? Karena itu yang dituntunkan Rasul. Kata Rasulullah, baca dan jangan tinggalkan ini di penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang belum hafal? Sekali lagi kita baca ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada yang tahu artinya? Ya Allah, bantu aku. Tuh lihat. Kita butuh Allah enggak? Bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan bantu aku beribadah terbaik kepadamu. Jangan sesumbar. Saya mah biasa bangun jam 3. Tuh. Jangan gitu. Jangan. Gak boleh. Takutnya gak bangun-bangun. Nah kan. Minta bantuan sama Allah tetap. Berapa banyak yang sudah mengagendakan sesuatu, akhirnya gak jadi. Dulu Rasulullah diminta sama orang kafir Quraisy ngapain? Ceritain tentang Ashabul Kahfi. Rasul cuma jawab begini, Godan, sa'ahkiha lakum. Besok saya ceritain kepada kalian. Datang nih besok, orang-orang Quraisy menagih janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo katanya mau ceritain. Waduh, mana Jibril belum turun lagi. Beneran? Belum nyampe juga ini wahyu kan gitu. Alah kata Yahudi, kata orang-orang kafir ini, membual aja kamu. Besok lagi kata Rasulullah, besok. Besok ditungguin, Jibril nggak datang. Sampai kapan bu? 15 hari, bayangin. Hampir sama waktu maksimal haid ya kan? Ya maksimal haid kan 1,5 bulan kan? 14 hari. Apa katanya? Nih lihat. Begitu turun Jibril, Rasulullah langsung protes sama Jibril. Jibril, sudah lama aku nantikan, gak turun-turun juga wahyunya. Jibril juga bingung jawabnya kan, karena gak ada perintah dan titah dari Allah. Akhirnya Jibril bilang kepada Rasulullah SAW, dan ini diabadikan Allah di surat Thaha, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Aku tidak turun kecuali atas perintah Rabbmu. Aku gak bisa turun seenaknya kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi apa yang aku bawa sekarang itu atas perintah Tuhanmu, bukan atas maunya aku. Sehingga kalau seandainya atas maunya aku bisa turun kapanpun semauku katanya. Tidak. Turunlah ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau berucap aku akan kerjakan ini besok, kecuali engkau menyertakan kalimat insya.
Jadi ibu seandainya kalau ada permintaan atau ada ajakan, misalkan ibu tadi surat apa yang saya bilang Maryam ya, bukan Toha. Jadi kalau ada ajakan, Bu, bulan depan ke Sahil kayak hari ini. Bisa Ustadz? Nggak bisa gitu. Jawabnya insya. Tapi sayangnya orang sekarang insya Allah jadi apa ibu? Jadi tameng. Jadi tameng untuk apa? Ngindar, padahal dia nggak bisa. Insya Allah nggak bisa gitu. Ya, sedari awal kalau memang nggak bisa langsung bilang, mohon maaf, saya nggak bisa ke Sahil karena jadwal saya ke Uzbekistan. Contoh gitu ya. Kalau belum apa-apa bilang insya Allah, padahal dia tahu dia nggak bisa, jangan gitu. Ya. Artinya bicara tentang insya Allah, peluang kemungkinan terjadinya itu besar gitu. Tapi jangan lupa untuk mengucapkan kalimat itu. Insya Allah. Nah itulah maka kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Jangan lemah. Kalau untuk kebaikan jangan lemah ibu. Kalau untuk yang manfaat jangan lemes. Kalau untuk hal-hal yang membuat kita itu mendapatkan faidah, jangan tidak bergairah, semangat. Semangat. Kenapa? Disitulah kemungkinan kita akan diganjar berkali-kali lipat kebaikan. Di antaranya adalah semangat untuk menyongsong kebaikan itu. Dulu sahabat Rasul ya Bu ya, kalau ada pertanyaan dari Rasulullah selalu gini angkat tangan, anallahu ya Rasul, saya ya Rasul. Kalau sekarang beda, saya tahunya di bapak-bapak, kalau ibu-ibu saya belum tahu ya. Di beberapa tempat di mana saya pernah mampir singgah untuk sejenak sholat di situ, kalau ada soft depan kosong, bapak-bapak main dorong-dorongan. Silakan Pak, oh, jangan saya, udah bapak aja silakan. Kayak kebanyakan pahala. Padahal dulu sahabat Rasulullah kalau lihat ada celah kosong, masuk dia. Iya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaupun dengan cara diundi untuk mendapatkan tempat itu mereka rela. Kita kebanyakan pahala. Kebanyakan pahala akhirnya ya dorong-dorongan. Monggo Pak, silakan Pak, udah bapak aja Pak. Ini kerap terjadi ya di beberapa tempat. Padahal kata Rasul, wala ta'jas, jangan lemes, jangan lemah, jangan tidak bergairah, jangan enggak semangat. Ya. Kenapa? Karena kembalinya kepada diri kita. Hal jazaa'ul ihsani illal. Karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Di surat 17 ayat 7 Allah mengatakan, kalau kau berbuat baik, kebaikannya kemana? Ke diri sendiri. Jadi jangan lemes. Jangan, ntar dulu dah. Jangan. Sholat tepat waktu, kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Kalau entar-entaran, petakanya buat siapa? Buat kita juga. Contoh nih, zuhur masuk jam 12. Ibu pikir zuhur ke asar kan 3 jam. Ntar aja setengah 3 masih bisa kok. Jam 2.15, ibu dipanggil. Tidur, dipanggil sama Israel. Bu, pulang. Gimana? Petaka, betul kan? Menghadap Allah dalam keadaan berhutang. Tapi kalau jam 12, waktu sholat tiba, ibu sholat. Contoh nih, jam 12:30 ibu berpulang. Contoh doang. Enak gak? Mengakhiri hidup dalam keadaan habis mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Betul ya? Jangan entar-entaran. Kata orang Betawi, entar-entar jadinya telantar. Entar gak sholat, tar. Sejak kapan ibu main tembak-tembakan? Tar. Ya, jangan. Wala ta'jaz, jangan lemes. Kalau untuk kebaikan jangan lemes. Wa in asobaka syai'un, kalau terjadi sesuatu menimpa kepada dirimu, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau terjadi sesuatu jangan bilang gini, tuh kan, gua kata juga apa? Harusnya tadi begini. Nggak boleh. Tapi ucapkan apa? Qadarullah wa ma syaa
fa'al. Ya, takdir Allah. Ya kan gitu ya. Jadi kita mengimani nanti. Jadi kita tidak nyalahin keadaan. Jadi kita tadi nggak menyesali keputusan. Misalkan gitu ya. Ini antara lurus atau keluar di tol ini. Akhirnya milih lurus. Gua kata apa? Tadi keluar di kiri. Kan macet kan? Nggak ngerti sih. Tuh. Padahal kita sepakat menunjuk pemimpin dalam perjalanan ini, betul nggak? Kalau udah kita tunjuk, taati dia. Jangan bilang, besok-besok jangan lo lagi deh. Kan gitu ya. Ya, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kenapa? Kalau kita buka kemungkinan itu, fa inna law, kata Rasulullah SAW, taftah amal syaitan. Karena kata-kata lau, seandainya, bila mana, jikalau, coba tadi begini, dan seterusnya, itu dibuka, maka terbuka pintu syaitan menguasai kita. Tuh ya. Coba dulu saya nggak nikah sama dia. Nggak sebelangsak ini saya. Habis manis sepah dibuang. Jangan gitu ibu, ya kan? Itu yang bisa menghasilkan akhirnya 7 perusahaan. Punya siapa ini? Ya orang ya. Ibu ingat cerita, ada seorang yang mau meninggal, berpesan sama anaknya. Tidak pernah itu saya ceritain. Saya bilang, waktu itu dikumpulin semua anaknya, mungkin Baba udah kagak ada umur lagi ya. Lo pada akur, jangan pada ribut, ya. Kalau bisa lo doain Baba dah, ya. Ntar Baba ya senang di sononya. Terus Baba mau berpesan, mau pesen nih, apa Bah? Itu tanah yang belah sono jangan lu pagerin. Emang apa Bah? Punya orang. Ya orang dipagerin nggak boleh. Nggak, jangan. Ya, itu punya orang berapa ya? Dipagerin aja kagak boleh, apalagi dijual ya kan. Nah ini ibu, jadi apa yang saya katakan, lau itu nggak boleh. Ucapan lau membuka pintu syaitan sehingga syaitan menguasai kita. Nggak boleh. Dulu Ustaz, nyesal juga saya pilih dia. Padahal yang datang ke rumah saya banyak dulu Ustaz. Ngapa saya pilih dia? Pertanyaan saya, yang datang banyak mau melamar atau nagih kreditan? Jangan-jangan dari muda emang udah seneng kreditin panci gitu. Jadi artinya ibu, lau ini kalau bisa ya jangan sampai diutarakan, karena kita nggak percaya. Ya. Ma khaba man istikhara. Milih dia karena istikharah, sudah nggak pernah merugi orang yang istikharah. Nggak pernah kecewa orang yang bermusyawarah. Itu kata kunci. Makanya sekarang ini ibu-ibu yang bentar lagi pengen mantu kan, insya Allah udah mantu malah ya. Lakukan 2 hal, istikharah, istisyarah. Istikharah tembak ke langit, minta bantuan dan petunjuk Allah, ya. Ya Allah, pilihkan yang terbaik. Itu istikharah. Istisyarah, ajak pihak yang punya kompetensi untuk berdiskusi. Tanya siapa gurunya, ya kan? Di mana ngajinya? Kalau sholatnya di mana, ya kan? Kira-kira orangnya pemarah apa enggak? Kan gitu. Itu istisyarah namanya. Dia sama ibunya sayang apa enggak? Kalau sama ibunya dia sayang, pasti sama istrinya dia sayang. Betul enggak? Kalau sama ibunya dia tanggung jawab, sama ibu, sama istrinya pasti dia tanggung jawab. Karena siapa? Karena tahu bahwa ada wanita hebat dalam hidupnya. Gitu. Tapi kalau dari awal ini fit and proper, jangan salahin. Dan jangan nyesel. Coba dulu. Coba apa yang dicoba? Ya kan? Lewat 30 tahun. Jadi emang dari awal kita bilang sama nak, kalau memang kau mau nikah, hendaknya ibumu nih yang pertama ajak ngobrol. Emang kenapa Bu? Ibu punya calon di Sahil sana.
anak-anak tadi saya bilang, ya kan gitu. Jadi apa yang saya maksud tadi itu, agar anak itu memberikan sesuatu kepada ibunya dan ibunya ajak bicara. Dan ibu juga jangan terlalu matre. Kalau anak udah mau nikah, nikahkan, apalagi yang datang kepadanya zuhud, orang yang punya akhlak baik dan agama yang benar. Jangan bentar-bentar bilang, lihat dulu latar belakangnya, latar belakangnya berapa hektar. Bener ini, matre ini. Bentar-bentar latar belakangnya mama mau pelajari. Apa latar belakang mulu ngomongnya? Bu, kalau latar belakangnya dijadiin kayak Sahil gini, ya kan? Buat wakaf nggak? Itu. Sekarang ini sedang ada namanya tren wakaf di antara anak muda. Apa tren wakafnya? Anak-anak muda yang melangsungkan pernikahan itu jadi maharnya dijadikan wakaf. Itu style. Ya, wakaf is our itu. Ada yang tanggal berapa nikahnya? Tanggal 19 10/20/23. Cari rupiah. Itu cuma ditaruh dipajang, buat jajan bakso nggak laku. Dipajang doang, bukan bakso juga. Ibu sobek pajangannya buat bayar. Ayo, untuk apa tadi? Tahu bahwa ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan jangan menyesal. Kenapa? Karena di awal sudah kita verifikasi. Istikharah. Kedua apa? Istisyarah. Istikharah minta petunjuk ke Allah mana yang terbaik. Istisyarah ajak berunding, ajak rembukan, urun rembuk, komunikasi, musyawarah. Kalau emaknya terlalu ngotot, bilang gini anaknya, emak aja deh yang nikah sama dia. Lah ngapa emak yang kebangetan ngotot kan gitu. Kita lihat. Jadi itu fungsi istisyarah. Minta bantuan, petunjuk, pandangan, wawasan, masukan, advice ya. Kira-kira apa yang terbaik gitu. Nah, inilah ya dari hadis yang kita bahas, mukmin yang kuat menjadi golongan ke-12 yang dicintai Allah dalam urutan kitab ini. Ada yang mau jadi mukmin yang kuat? Mukminah kuat? Insya Allah. Kuat secara fisik, kuat secara ilmu, kuat secara mental, kuat secara finansial, kuat akidah. Makanya Allah katakan, ibu buka Quran surat 4 ayat 9. Sudah ketemu? Quran surat 4 ayat 9. Sebelah kiri, An-Nisa sebelah kiri, 2 ayat di atas ayat waris. Ayat 10 tentang haramnya memakan harta anak yatim. Ayat 11-nya tentang warisan. Ayat 9-nya adalah tentang nasihat Allah agar kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah. Ya kan? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya setiap jiwa, saya, ibu-ibu, bapak, guru, murid, atasan, bawahan, direktur, karyawan, semuanya hendaknya takut meninggalkan apa? Generasi yang lemah. Allah cuma katakan generasi lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah tarbiyahnya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya, lemah finansialnya, lemah mentalnya, lemah ilmunya. Khawatir kita kalau kayak gitu. Ada orang yang dibekali ilmu saja, akhlaknya enggak. Ada orang yang dibekali, harta saja enggak dibekali cara ya memanage dengan baik. Ada orang dibekali cara memanage dengan baik, tidak dibekali ilmu sosialnya agar dia bisa melakukan ziswaf dan sebagainya. Maka lemah ini harus kita waspadai. Ya. Jangan sampai kita lemah. Itulah mungkin yang menjadi kajian kita di pesantren Sahil ini. Sahil sahabat ilmu. Kenapa harus bersahabat dengan ilmu, Bu? Karena poin penting dalam hidup bersahabat dengan
Dan di antara kiat sukses istiqomah kan 3 hal ya. Membersamai ilmu, guru, dan sahabat. Betul kan ya? Ilmu, guru, dan sahabat. Sahabat, guru, dan ilmu. Ilmu, guru, dan sahabat. Guru, sahabat, ilmu. Ilmu, guru, sahabat. Iya, bisa istiqomah insyaallah ya. Saya yakin nggak ada pertanyaan. Nggak ada kan? Ada? Nggak ada. Ada? Iya, saya yakin nggak ada karena ibu-ibu kesini bukan mau nanya. Baik, ada pertanyaan atau pernyataan? Beda pertanyaan dengan pernyataan ibu ya. Pas, alhamdulillah. Jadi cukup aja dulu karena agendanya setelah ini kita mungkin akan beramah tamah. Ibu kan belum tahu ini kan luasnya berapa kan? Harga per meternya berapa kan? Oh udah tahu, kapan tahunya? Barusan ya. Ya doakan ibu di umurnya yang masih seumur jagung. 23 September 2022 resmi dibuka. Dihadiri pejabat setempat Bapak Wali Kota Bogor Dr. Bima Arya, Wali Kota yang lalu. Artinya umur Sahil ini baru berapa? Setahun sebulan. Setahun sebulan kurang lagi ya. Setahun ya sekian hari. Artinya apa? Butuh banyak didoain. Ya. Butuh banyak dilongokin. Dilongokin di apa tuh? Ditengokin. Ini kan ibu lihat sekarang baru kembangnya kan ya duren ya. Nah, insya Allah ibu datang lagi ke sini nanti. Insya Allah ibu datang ke sini lagi akan banyak buat ibu-ibu daunnya. Kalau durian kayaknya akhir tahun insya Allah, akhir tahun ibu. Jadi setahun 2 kali berbuah di sini. Ya, kembangnya enak ya kan ditumis ya. Buat yang bisa, yang nggak ngerti nggak tahu caranya. Di sini ada 12 pohon durian ibu. Setiap satu pohon rata-rata minimal 200 butir. Jadi kalau dia nanti rontoknya berbarengan, di sini ada yang siap. Saya ulangi lagi. Jadi kalau dia rontoknya berbarengan, di sini ada yang siap. Siap jadi supplier. Ibu, sejauh ini nggak ada yang kami jual. Nggak ada. Buat jamu tamu. Terakhir Ustadz Arifin Nabawan tahu yang bewok, Syamsul Arifin Nabawan yang kristolog. Beliau dari sini cuma 3 kilo deket aja gitu. Dan waktu kami suguhkan itu beliau bilang Masya Allah duriannya enak banget. Tapi emang nggak bisa diceritain ibu. Karena rasa itu tidak diwakili oleh kata. Ya. Jadi saya nggak akan. Jadi itu adalah tahayul ya bu ya. Jadi kalau ibu mau datang lagi, insya Allah nanti kira-kira 3 bulan ke depan. Ya, akhir tahun dengan, ya kalau nggak salah akhir tahun ya. Akhir tahun pas kan ke sini, ibu bawa jagung, bawa ikan, kita bakar di atas ya, sambil makan durian. Nggak, itu canda aja. Kalau direalisasikan, maka kami bersyukur. Baik, yang selanjutnya, ini kalau tadi seumur jagung, maka tadinya kami ingin kajian itu di pendopo sana, tempat ya musola tempat kami sholat, tapi terlalu kecil untuk menampung jumlah ibu yang besar ini. Jumlahnya loh yang besar ya, jangan sensi. Bukan orangnya. Maka kami tempatkan di sini di samping menyelamatkan karena di seberang kita itu tukang lagi tak ya tiap hari itu. Maka saya bilang sama teman-teman, sabar-sabar dikit aja dengan ketidaknyamanan yang sebentar. Karena tadinya yang akhwat, yang perempuannya itu di Bintaro. Tapi di Bintaro sudah selesai di sana. Sehingga kita pindah ke sini. Jadi semuanya di sini. Dan itu belum selesai dibangun, belum jadi, ya belum tuntas. Saya bilang udah tempatin aja deh. Karena yang di sana ngebet mau dijual. Alhamdulillah, yang penting ibu udah tahu dulu dan nggak pakai nyasar. Di depan tadi, kalau besok-besok mau sini sama keluarganya, sama siapa gitu ya, saya siapin itu tempat ibu nginep ada.
Tinggal bilang aja sama security di depan. Bilang mau ke pesantren. Mereka udah tahu semua, insya Allah. Gitu ya. Jadi sampai di sini dulu. Nanti kita bincang ramah, pefotoan. Belum pefoto kan tadi ya? Yang udah ada di colongan di depan. Saya rasa cukup, dan doain, kabarin. Kalau ibu tadi kesini pakai Google Map, terus ada ibu foto mana ruangannya, izin kami minta ibu upload di situ, ya kan? Bisa di Google Map di-upload, kemudian ibu kasih komen. Dan mudah-mudahan komennya yang baik-baik, saya yakin. Kalau ibu punya sosial media silakan colek. Mana ini colek? Pesantren Sahabat Ilmu atau Sahil. Pesantren Sahabat Ilmu atau Sahil, colek mention @sahil ya. Tempatnya enggak dingin tapi nyaman untuk ditempati ya. Insyaallah. Jadi kalau UAS aja pernah nginep di sini, masa jamaah Al-Falah ya kalah sama UAS gitu kira-kira. Enggak, saya cuma bahasanya provokasi sih memang ibu. Jadi tenang. Itu ibu mau apa? Oh, mau tanya. Ya, mimpinya kami, mimpinya saya, kita punya sistem pendidikan satu pipa namanya. Maksudnya satu pipa itu gimana? Kalau bisa dari playground atau playgroup ibu? Oh, kira playground ya. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, Ma'had Ali. Cuma yang sekarang kami garap sudah 3 sebenarnya. SD, SMP, sama after SMA. Nah, yang jadi PR, SD ini tidak boarding, tapi di Bintaro sana. Disebut dengan TCA, Tafiz Center As-Sof. Di sana, di sektor 9. Itu SD. Muridnya ada sekitar 200 orang. Gitu ya. Tapi memang belum boarding. Gitu. Barangkali setelah ini ada yang mepet-mepet bilang, Ustaz, saya pengen wakafin tanah, gak banyak, cuma 10 hektar. Gak apa-apa ibu. Alhamdulillah. Ibu tinggal kasih unjuk aja tempatnya di mana ya. Gitu. Kan ada yang nggak mau terekspos kan, macam Bu Hani gitu ya. Barangkali nanti WA saya, Ustaz Ahmad, mohon maaf, nggak banyak, cuma 30 hektar nih, gimana caranya ya biar boleh juga kayak gitu contohnya. Karena rencananya, niatannya, visi besarnya pendidikan satu apa Bu? Satu pipa. Tahu pipa kan? Ya, dari playgroup SD, TK, SD, SMP, SMA, Ma'had Ali. Nah, yang sekarang sudah berjalan SD tapi tidak boarding, SMP Hurun Ain, sama satu lagi adalah Ma'had Ali, yaitu after SMA. After SMA berarti usia kuliahan. Mereka belajar di sini, gitu ya. Nah, yang belajar di sini itu tadi, yang SMP sama Ma'had Ali. Jadi Bu kabarin aja. Kalau ada yang mau ini longok-longok, liatin aja dulu gitu. Sana tempatnya gimana dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu niatannya, satu pipa namanya. Tapi kalau sekarang pipanya baru misalkan pipa setengah in ya udah nggak apa-apa dulu ya gitu. Sampai nanti yang pipa segede gini ya, berapa in gitu. 4 apa 6 in gitu ya. Baik, ada lagi? Ya, Ibu. Ya. Ya. Ya, pertama gini ya. Tadi pertanyaan beliau adalah, Ustaz sampaikan ayat 9 dari surat 4 tentang khawatir meninggalkan generasi yang lemah, betul ya? Di antaranya lemah akhlak. Gimana agar kita tidak meninggalkan generasi lemah akhlak? Yang paling pertama, kita yang menjadi contoh. Betul kan ya? Kalau di Sahil ini, kita punya motonya itu adalah Asyru Muwassafat. 10 karakteristik.
Salimul aqidah, akidahnya harus selamat. Sahihul ibadah, ibadahnya harus benar. Matinul khuluq, akhlaknya harus mulia. Harisun ala waqtihi, harus menjaga waktunya. Munazzamun fi syu'unihi, ya, dia tertata aktivitasnya. Kayak gitu sampai 10. Yang terakhir nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Nah, tapi nggak mungkin bisa kalau kita yang tidak menjadi teladan. Jadi harus kita dulu. Jangan nanti kita suruh orang lakoni, jarkoni, iso ngajari, raiso lakoni. Gitu. Mulai keluar ya terkontaminasi, betul kan? Maka yang harus digembleng, dibentuk itu. Nah, itulah penting. Ustaz, tapi kan masa tentukan saat membeli rumah. Itu kan saya bilang, al-jar jadi biang gosip. Orang yang pertama kali lama-lama gimana? Kalau ibu mau bertetangga, ini dijual, saya mau bertetangga di surga. Kuat apapun jika dengan doa, maka mahasan takhalqi fahsi. Ya Allah, sebagaimana telah perindah. Baca gitu. Ibu sering ngaca. Baca doa. Jadi yang ketiga doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Dari Allah harusnya nih lepas kajian di sini biasanya nih jemput anak-anak, jemput cucu, wah dikondisikan. Pokoknya untuk khusus besok ya tolong begitu kan. Itu udah kan conditioning, itu dikondisikan. Belum lagi maaf yang udah punya janji tadinya, maaf geser-geser. Ini saya pengen ngaji di Bogor. Saya terima kasih untuk kesungguhannya.
Dan yang kedua, mohon maaf banget kalau tempatnya belum nyaman. Tapi memang saya secara pribadi bilang sama arsitek ini, kalau bisa dikonsep rumah ini tanpa AC. Saya pribadi bilang, kenapa alasannya tahu nggak? Tagihan listriknya mahal. Iyalah, ini iya kan? Kalau AC ini gedung AC. Tapi Ibu, lebih dari itu, saya ingin katakan apa? Udaranya biar apa? Alami. Ibu kalau ngetes subuh deh sholat di sini, subuh. Teman-teman masih pakai jaket Ibu. Subuh pakai jaket. Beneran? Subuh masih pakai jaket. Jadi itu alasan saya sebenarnya, yaitu agar kita benar-benar menikmati. Ya. Dan saya melarang betul kalau ada pohon-pohon yang ditebang, kecuali darurat. Nggak boleh ada satu pohon pun yang ditebang, kecuali darurat. Karena apa? Satu pohon mengeluarkan sekian ribu oksigen. Gitu ya Ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Kita sudahi dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.